di Indonesia jumlah umat muslimnya itu adalah mayoritas, bahkan yang terbesar di dunia, tetapi untuk pemahaman memang masih sangat kurang. Berbicara masalah tantangan, nomor satu itu kita dihadapkan pada fakta meskipun di Indonesia jumlah umat muslimnya itu adalah mayoritas, bahkan yang terbesar di dunia, tetapi untuk pemahaman memang masih sangat kurang. Jadi nomor satu itu adalah literasi. Ya. Nah, oleh karena itu lembaga-lembaga pendidikan itu ditugaskan untuk memberikan pemahaman kepada semuanya mengenai konsep-konsep yang ada dalam ekonomi syariah. Bahkan saat ini bukan hanya lembaga pendidikan, tetapi juga masyarakat, ulama itu baiknya melakukan pemahaman, memberikan pemahaman kepada masyarakat secara menyeluruh dan masif. Ya, literasi ini merupakan salah satu hambatan terbesar dan tantangan yang paling besar yang dihadapi di Indonesia. Meskipun prakteknya kadang-kadang di satu daerah tertentu itu cukup banyak, misalnya sebagai contoh di Surabaya, itu penerapannya sudah sedemikian luas, tetapi ketika kita bertanya apakah mereka memahami operasionalnya, sistemnya sendiri, maka jawabannya itu tidak banyak yang memuaskan, sehingga bisa disimpulkan bahwa literasinya masih rendah. Oleh karena itu pemerintah sudah mulai menerapkan atau mengajarkan ekonomi syariah ini di level yang paling dini. Misalnya di SD atau di SMP sudah mulai diperkenalkan di dalam kurikulumnya. Permasalahan kedua yaitu jumlahnya yang masih sangat kecil. Karena bisa dibilang ekonomi syariah atau instrumen keuangan syariah masih terbilang baru, maka jumlahnya masih sangat kecil, ya. Maka ketika kita bandingkan dengan ekonomi konvensional, ini sangat minoritas. Biasanya yang minoritas itu sulit untuk berdiri sendiri karena pasti terpengaruh atas iklim yang sudah dibangun dan terpengaruh dari ekosistem mayoritasnya. Otomatis ada banyak prinsip-prinsipnya yang harus disesuaikan dengan kondisi yang ada. Ya, tidak bisa berjalan secara terlalu ideal karena harus mematuhi peraturan yang berlaku, ya, dan juga misalnya sudah harus menyesuaikan diri, ya, dan kompetitif secara harga dengan sistem konvensional. Nah, ini memang sulit dilakukan oleh ekonomi syariah dalam kondisi saat ini. Misalnya kita lihat bahwa di peraturan perbankan ada peraturan yang menetapkan bahwa sebetulnya suatu perbankan itu tidak boleh memiliki aset karena memang tujuan didirikan perbankan itu sebagai intermediary, perantara saja, ya, bukan jual beli. Nah, ini mengikut kepada prinsip Islam di mana di dalamnya ada proses jual beli, ya. Akad tadi di dalam perbankan syariah adalah jual beli misalnya atau sewa menyewa, maka satu syarat mutlak dalam jual beli atau sewa menyewa adalah barang tersebut harus dimiliki oleh penjual atau harus dimiliki oleh yang memberi sewa. Nah, ini ya sehingga agak sulit untuk bank syariah menyesuaikan dengan kondisi seperti ini. Ya. Meskipun ada perbankan tertentu saat ini yang sudah mulai bisa beralih, ya, memiliki inventory, tetapi tidak semua bank itu melakukan hal yang demikian. Selain juga dari sisi resiko cukup besar. Nah, tantangan-tantangan ini merupakan tantangan yang menjadi pendorong bagi perbankan syariah untuk lebih inovatif, ya, untuk lebih kreatif lagi dalam memposisikan atau menentukan atau merumuskan akad-akadnya nanti di masa depan. Ya. Jadi tadi yang pertama masalah literasi, yang kedua ini masalah skalanya yang masih kecil, sehingga tadi efeknya banyak, mulai dari peraturan sampai ke kompetitif harga. Kompetitif harga misalnya karena skalanya masih kecil, maka harga yang disesuaikan itu harus mengikut pada harga yang berlaku. Itu yang kita temukan misalnya kalau teman-teman pergi ke bank konvensional atau ke bank syariah, ya, lalu menemukan tidak ada perbedaan dalam hal harga di antara keduanya. Ya.
Padahal seharusnya Anda berekspektasi di mana bank syariah itu harus memberikan yang lebih menolong, sehingga mungkin ya itu tidak memberatkan. Jadi secara rate itu misalnya lebih kecil. Tetapi ketika suatu perbankan itu menerapkan rate ya atau tingkat bagi hasil yang berbeda dengan tingkat kebanyakan, maka yang terjadi adalah arbitrase. Arbitrase itu sekelompok orang-orang akan melakukan perpindahan secara masif kepada satu sistem dan meninggalkan sistem yang lain. Maka terjadi gejolak di pasar. Kalau ada salah satu yang tidak seimbang, ya, atau kita ambil contoh sederhana misalnya di pasar tradisional, ya, ketika ada pemain baru, penjual baru, menjual bayam, ya, menjual sayur bayam, lalu menjual di pasar, dia tidak bisa menerapkan harga bayam yang berbeda dengan yang lain. Satu ikat misalnya 2.000, ketika dia buat harganya 1.500, yang terjadi apa? Yang namanya arbitrase, maka orang-orang akan berbondong-bondong untuk beli bayam di penjual tersebut. Yang terjadi, si penjual tersebut kehabisan stok, tidak bisa melayani semuanya karena jumlahnya terbatas, lalu penjual-penjual yang lain akan marah karena merusak harga pasar. Ya, atau ketika penjual tadi menjual dengan harga yang lebih tinggi, misalnya dijual 2.500, apa yang terjadi? Maka bayam tadi tidak akan laku karena orang-orang akan cenderung membeli di orang penjual-penjual sekitarnya. Jadi ketika ada pemain baru di dalam pasar, maka otomatis ia harus menyesuaikan dengan lingkungannya. Nah, itu adalah tantangan-tantangan yang dihadapi oleh perbankan syariah atau keuangan syariah pada saat ini. Berbicara masalah prospek, tentunya kita harus positif dan harus optimis, ya. Apalagi umat Muslim merupakan umat yang mendominasi di negara Indonesia ini.